Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, sekarang kita masuk bab dzanna wa akhwatuha. Kemarin kita sudah bahas tentang inna wa akhwatuha, yang sebelumnya juga sudah kita bahas tentang kana wa akhwatuha, yang semuanya ini merupakan an-nawasikh dari mubtada dan khobar. Ya. Nah, kemarin kita sudah sedikit baca tentang dzanna wa akhwatuha. Nah, sekarang kita sedikit review ya. Dzanna wa akhwatuha ini nawasikh yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu. Mohon maaf ya. Sinyal. Oke, mohon maaf sedikit gangguan ini, gangguan sinyal ya. Oke, kemarin sudah sedikit kita membahas tentang dhanna wa akhwatuha ya. Nawasih. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ummi fid dharain wa amma dhanantu wa akhwatuha, adapun dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Jadi semuanya dhanna dan saudari-saudarinya itu menasabkan mubtada dan khabar sekaligus, bahwa mereka dijadikan sebagai dua maf'ulnya. Jadi maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Apa itu akhwatnya? Wahya zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Ya, wa sami'tu. Ini termasuk yang apa, menasabkan dua maf'ul atau mubtada dan khabar sehingga menjadi dua maf'ulnya. Taqulu zanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu Amran syakhisan wa ma asbaha dzalika. Nah, ini matan dari kitab Al-Muqaddimatul Al-Jurmiyah. Nah, terus selanjutnya pensyarah yaitu Abdul Hamid rahimahullah. Wa aqulu al-qismu tsalitsu min nawasikhil mubtadi wal khabari zanantu wa akhwatuha. Jadi jenis yang ketiga, bagian yang ketiga dari nawasikh mubtada dan khabar adalah dzanatu wa akhwatuha. Nah, dimaksud dengan akhwat itu adalah nadzairuha fil amali, yaitu yang serupa dengannya dalam masalah amal. Jadi bukan maknanya tapi amalnya. Wahya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatansibuhuma ma'an. Dan semuanya itu masuk ke dalam mubtada dan khabar dan menasabkan sekaligus keduanya. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalun. Nah, yang mubtadanya ketika masuk kata dzanantu wa akhwatuha maka menjadi maf'ul yang pertama. Walil khabari maf'ulun tsanin, dan ke khabarnya ketika sudah masuk dzanantu wa akhwatuha maka menjadi maf'ul yang kedua. Oke, ini pembahasan terkait dengan dzanantu wa akhwatuha. Nah, sekarang kita bahas makna atau pembagiannya. Nah, sekarang kemarin kita baru bahas sampai sini. Nah, sekarang siapa yang mau baca, silakan baca dan terjemahkan. Wahadal kismu sampai seterusnya. Silakan. Siapa yang baca nih? Saya baca, Ustaz. Boleh, silakan itu. Wahadal qismu asyaratu af'alin. Al-awwalu zanantu. Nahwu zanantu Muhammadan sadiqon. Wathani hasibatu. Nahwu hasibatul mala nafi'an. Wathalithu khiltu. Nahwu khiltul hadiqata musmiratan. Warabi'u za'amtu. Nahwu za'amtu bakran jari'an. Wal khamisu ra'aitu. Nahwu ra'aitu Ibrahima muflihan. Wasadisu alimtu. Nahwu alimtu sidqa munjiyan.
Wasabi'u wajadtu nahwu wajadtu salaha babal khair. Wathaminu ittakhadtu nahwu ittakhadtu Muhammadan sadiqan. Watasi'u ja'altu nahwu ja'altu dhahaba khatiman. Wal ashiru sami'tu nahwu sami'tu khalilan yaqra'u. Wa Baik. hadzal af'alun. Nah, sampai situ. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu. Silakan, Ibu. Dan bahagian ini ada 10 fiil. Untuk bahagian yang ini ada 10 fiil. Yang pertama zanantu. Contohnya zanantu Muhammad dan Sadiqon. Saya menyangka Muhammad itu kawan. Betul tak Ustaz? Betul? Sadiqon kawan. Okey. Betul? Uh, Okey, yang kedua hasibtu. Contohnya hasibtul mala nafi'an. Saya menganggap harta bermanfaat. Dan yang ketiga khiltu. Contohnya khiltul hadiqata musmiratan. Khil yang ini saya tak tahu Ustaz. Khiltu. Mananya sama, menduga juga semuanya. Oh, menduga juga. Oh, dari segi artinya semua sama Ustaz. Sama. Karena nanti akan Okey. kita bahas ada terbagi menjadi 4 macam. Okey. Saya menyangka kebun itu berbuah. Dan yang keempat za'amtu, contohnya za'amtu bakran jari'an. Saya menganggap bakar jari'an. Jari itu Apa tuh Ustaz? berani. Oh, berani. Okey. Kemudian yang kelima ra'aitu. Contohnya ra'aitu Ibrahim muflihan. Saya memandang Ibrahim itu beruntung. Yang keenam alim tu. Contohnya alim tu sidqa munjian. Saya mengetahui as-sidqa jujur. Kejujuran. Kejujuran itu memberikan hasil. Munjian itu As-sabiu. isim fa'il dari anja yunji apa? Menyelamatkan ya. Oh, okey okey. Okey, kejujuran itu menyelamatkan. Yang ketujuh wajatu. Contohnya wajatu salaha babal khair. Saya menjumpai atau saya menemui uh, salah uh, Surat kesolehan. salah kesolehan. Kesolehan adalah pintu kebaikan. Yang kedelapan takhadtu Muhammadan sadiqan. Saya menganggap Muhammad itu sahabat. Yang kesembilan ja'altu ja'altu dhahaba khatiman. Saya menjadikan emas itu sebagai khatim, sebagai stempel gitu Ustaz. Iya, stempel atau cincin. Cincin. Oh, cincin. Yang ke-10 sami itu khalilan yaqra. Saya mendengar Khalil membaca. Baik. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu, Ibu. Ya, wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Jadi, bagian yang ini ada 10 fi'il ya. Al-awwalu zonantu nahwu zonantu Muhammadan shadiqan. Yang pertama itu adalah zonantu. Nahwu seperti lafaz kalimat zonantu Muhammadan shadiqan. Wasani dan yang kedua hasibtu ya nahwu hasibatul mala nafi'an. Saya kira harta itu bermanfaat ya. Nah, wasalisu yang ketiga khiltu ya. Nahwu khiltul hadiqata musmiratan. Nah, saya menduga bahwa kebun itu berbuah. Warabi'u dan yang keempat za'amtu. Ya, za'amtu ini sama. Za'amtu bakron jarin. Saya menduga bakar ini berani. Kalau berani kan bisa suja, bisa jari ya. Cuma kalau jari itu yang satu akar kata itu konotasinya negatif kalau jari itu. Kalau suja itu konotasinya positif. Wal khamisu dan yang kelima adalah ro'a itu. Ya, ro'a itu. Nahwa ra'aitu Ibrahim muflihan. Saya melihat Ibrahim ini, saya menduga ini Ibrahim itu orang yang beruntung. Wasadisu dan yang keenam adalah alim tu. Nahwa alim tu sedekah munjian. Saya ya melihat, saya meyakini bahwa
eh, kejujuran itu menyelamatkan, satu hal yang menyelamatkan. Wasabi'u wajatu, dan yang ketujuh adalah wajatu salaha babal khairi. Saya menemukan bahwa kesalahan itu adalah pintu kebaikan. Wasaminu, dan yang kedelapan ittakhadtu. Ya, nahu ittakhadtu Muhammadan shadiqan. Saya menjadikan Muhammad ini sebagai kawan. Watasi'u, dan yang kesembilan ja'altu, ya. Ja'altu dzahaba khataman. Nah, ini bisa khataman, bisa khatiman ya. Saya menjadikan emas ini sebagai cincin. Wal ashiru, dan yang ke-10 itu ya. Sami'tu Khalilan yaqra'u, saya mendengar Khalil itu membaca. Nah, ini 10 fi'il yang termasuk dzanantu wa akhwatuha atau al-qismu tsalitsu, yang ketiga di antara an-nawasikh, al-mubtada wal khabar. Baik. Nah, di antara ke-10 ini itu terbagi menjadi 4 macam makna. Sekarang kita baca. Siapa mau baca lagi? Saya Ustadz. Boleh, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustadz? Wahadil Wahadil af'alu. af'al ya. Bentar Ustadz, cari yang gede dulu. Ya. Wahadil af'alu al-af'alul asyaratu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Al-qismul awwalu yufidu tarjiha wuqu'il khabari wa huwa arba'atu af'alin wa hiya zanantu wa hasibatu wa khiltu wa za'amtu wal Oke, qismu tsani. coba diterjemahkan dulu. Oh, terjemahkan dulu. Dan fiil-fiil yang 10 ini terbagi ke dalam 4 bagian. Bagian pertama bermanfaat untuk memperkuat posisi khobar, dan dia ada 4 fiil, yaitu zonantu, wahasibatu, wakhiltu, wazamtu. Artinya semuanya sama ya Ustadz ya? Aku Oke, menduga ya. betul. Nah, di sini ya. Jadi 10 fiil yang tadi disebutkan ya, itu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Dari segi maknanya terbagi menjadi 4 macam. Al-qismul awalu, yang pertama adalah yufidu tarjiha wuqu'i al-khabari. Jadi dia memberikan faedah tarjih ya. Kemungkinan besar terjadinya pada kalimat tersebut, pada khobarnya. Jadi bukan suatu keyakinan tapi lebih rojih. Jadi kemungkinan besar terjadi gitu ya. Wahwa arba'atu af'alin, dan dia 4 fi'il. Wahya dzanantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'antu. Jadi ifadahnya itu adalah tarjih wuqu'il khobar ya. Seperti itu. Terjadi tapi bersifatnya tarjih, bukan yakin. Karena kalau yakin itu nanti yang kedua. Nah, dzanantu, hasibtu, khiltu, za'antu ini secara makna sama ya. Secara makna sama. Jadi menduga, mengira gitu. Yang kalau misalnya kita gambarkan begini. Ketika ada sebuah ya, kalau misalnya dipresentasikan ini 0%, ini 100%, ini 50%. Nah, kemungkinan terjadi itu adalah di bagian sini gitu. Jadi tarjih gitu, ya, gitu. Kalau kita belajar usul fikih, ini masuknya zon kan gitu ya. Kalau ini kan bukan zon ya. Eh, apa tuh namanya? Lupa lagi sih. Waham atau apa tuh, Pak? Jadi zon. Jadi sifatnya tarjih begitu. Yang kemungkinan besar dia terjadi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, silakan yang membaca. Mau biful lagi? Siapa Ustaz? Boleh, Bu, boleh menulis. Silakan. Wal qismu tsani yufidul yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabari wa huwa salasatu af'alin wa hiya ra'aitu wa alimtu wa wajadtu. Oke, Bagian artinya. yang kedua, bagian yang kedua yaitu yang memberi faedah yakin dan memastikan terjadinya khobar, yaitu ada 3 fiil, ra'aitu, alimtu dengan wajadtu. Baik, barakallahu baik ya. Nah, ini yang kedua. Wal qismu tsani,
Dan macam yang kedua dari fiil dhanna wa akhwatuha, dia yufidul yakin, dia memberikan faedah keyakinan. Jadi sesuatu yang memang betul-betul terjadi. Wa tahqiqa wuqu'il khabari, dan betul-betul terrealisasinya khabar tersebut. Dan di antara 10 itu wahiwa salah satu apalin ada 3 fiil, yaitu ra'aitu wa alimtu wa wajadtu. Ya, jadi ra'aitu alimtu wajadtu dia punya faedah apa? Faedah al yakin Yakin. gitu. Ya, jadi wajadtu misalnya wajadtu tadi as-sidqa munjian. Jadi saya mendapati bahwa kejujuran itu betul-betul menyelamatkan, itu sebuah apa? Sebuah yang memang terjadi gitu ya. Wa waqi'un ya syai'un waqi'. Begitu. Kalau yang pertama itu sifatnya tarjih ya. Tarjih wuqu'il khabari. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, silakan. Yang mau baca. Nah, lumayan banyak yang hadir nih. Yang sudah bergabung ya. Bu Dewi, Sandra, sama Ibu Himah ya. Sehat-sehat semua ya. Sudah nyambung ya? Bu Ya Himah belum ada Ustaz. suaranya. Bu Himah belum ada suaranya Bu Himah. Halo. Iya Ustaz, ini nge-freeze. Maaf. Oh gitu. Baru pulang ya Bu. Ya Ustaz. Ya, barakallah. Nah, Oke, baca Ustaz. boleh. Al-Qismu Tsalitsu, silakan. Tapi nge-freeze ya saya. Apa ya, mudah-mudahan enggak. Tapi suaranya jelas Bu. Wal-qismu tsalits yufidu tasyira wal intiqala wa huwa fi'lani wa huma ittakhadtu wa ja'altu. Betul. Artinya, Yang ketiga itu memberikan faidah untuk menjadikan gitu ya Ustaz. ya, Soro jadi dari soro Ustaz, tasir itu tasir isim dan masdar dari sayyara yusayyiru, merubah, ya perubahan, perpindahan. ya memberikan faedah untuk perubahan dan intikal itu kan pindah ya, perpindahan. Ya, Yaitu dua kata kerja. Yang keduanya adalah itakhadtu dan waja'altu. Aku mengambil, aku telah menjadikan. barakallahu fiik. Ya, Oh, wal qismu tadi itu ya tsalitsu, Ustaz, berpindah ya Ustaz, pastinya. ya, Ustaz, kalau diterjemahkan mulai gitu, bisa nggak Ustaz? yang ja'ala Ittakhod tuh. memulai, maksud contoh kalimatnya gimana misalnya? Yang tadi dicontoh di atas tadi Ustaz. Ittakhadtu Muhammadan shadiqan, artinya apa nih? Saya mulai menjadikan Muhammad sebagai kawan gitu. Yang asalnya tidak, tapi berubah. Kalau mulai ininya saya belum tahu makna bada'a ya. Cuma dia intinya menjadikan Oh, gitu kalau dalam bahasa ini. iya iya. Cuma kalau makna mulainya saya belum tahu. Ya. Oke. Tapi kalau memang karakteristik fi'il itu memang kan begitu. Ketika misalnya ittakhadha berarti sebelumnya tidak kan gitu. Kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan al-hudus ya. Jadi karakter fi'il itu punya makna al-hudus. Selain punya makna terikat dengan waktu ya. Begitu. Baik. Nah, ini makna yang kedua, macam yang kedua ya. Yufidu tasyira wal intiqala. Jadi punya makna merubah dan perpindahan dari satu ke satu yang lain gitu. Wa huwa fi'lani, dan ada dua fi'il, wa huma, dan dia adalah ittakhadtu wa ja'altu. Ya. Jadi kalau ittakhadtu Muhammadan shadiqan, saya menjadikan si Muhammad ini sebagai teman gitu. Nah, bagaimana cara mengi'rabkannya ya? Nah, misalkan
nanti dah setelah yang macam keempat ya. Terus ja'altu dzahaba khataman. Saya menjadikan emas itu menjadi cincin gitu. Ya. Jadi menasabkan dua maf'ul. Begitu. Selanjutnya yang keempat, silakan yang membaca. Kalau ittakhadtu Ustaz, itu artinya apa Ustaz? Ittakhadha itu menjadikan juga. Oh, Kalau diterjemahkan itu bukan. seringnya menjadikan dia. Biasanya akhadha itu bukannya mengambil ya? Ya, karena dia wazannya ifta'ala ya. Hmm, jadi berubah ya. Betul. Oh. Silakan. Saya Ustaz mau baca Ustaz. Boleh, silakan Ibu. Wal qismur rabi'u yufidun nisbata fis sam'i wa huwa fi'lun wahidun wa huwa sami'tu. Dan bagian keempat berfungsi untuk nisbah. Nisbah itu takaran. Ya, penisbatan. Penisbatan di dalam mendengar. Dan dia itu hanya satu fi'il, yaitu sami'tu, aku mendengar. Baik. Wal qismur rabi'u dan bagian yang keempat yufidun nisbata fis sami, dia berkaitan dengan pendengaran. Wa huwa fi'lun wahidun, dan dari satu fi'il saja, wa huwa sami'tu. Ada berpandangan sami'tu ini enggak termasuk ya. Jadi enggak menasabkan dua maf'ul, tidak. Karena dari contoh juga misalkan seperti sami'tu khalilan, itu sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya kalimatnya tidak mustaqim, tidak tepat gitu ya. Karena gini, kalau khalil itu bisa didengar apa enggak? Kan enggak. Kalau sami'tul adzana, sami'tu tilawatal qur'ana gitu itu bisa, tapi kalau sami'tu khalilan itu tidak gitu. Makanya ada takdir di situ. Ya, ada takdir di situ. Ya. Jadi gitu. Nah, ini pendapat yang pernah saya baca, kalau sami itu tidak termasuk ke dalam bagian zona wa akhwatuha. Tidak menasabkan, tidak sebenarnya. Gitu. Nah, ini zonantu wa akhwatuha yang ada 10. Yang 10 itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tarjih huku'il khobar. Ada 4 macam, itu zonantu wa hasitu wa khiltu wa za'amtu, dan dia maknanya sama semua. Terus yang kedua adalah yufidul yakin, dia punya bermakna keyakinan yang betul-betul terjadi. Ada 3 fi'il, yaitu ra'aitu, alimtu, dan wajadtu. Dan yang ketiga adalah bermakna atau yufidu atas siyir wal intiqal, ya, dan dua fi'il ada, yaitu ittakhadtu dan ja'altu. Dan terakhir adalah nisbah fi sam'i. Tapi di sini disebutkan oleh beberapa banyak ulama yang mengatakan bahwa dia tidak termasuk kepada zonantu wa akhwatuha. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dikasih contohnya nggak Ustaz dari masing-masing faedah-faedah itu Ustaz? Jadi faedah Ya, itu, fungsinya faedah itu berarti kita nanti mengartikannya pastinya beda dengan makna makna yang lain ya Ustaz ya. oke. Misalnya zonantu hasibtu filtu ini kan punya makna tarjih ya. Ini punya makna Tarjih. tarjih ya. Wuqu'il khabar. Kan gitu ya. Nah, zonantu Muhammadan shadiqan, saya menduga Muhammad itu shadiq. Nah, itu sesuatu yang sifatnya tidak yakin gitu. Termasuk yang hasibtul mala nafi'an. Saya menduga harta itu tidak harta itu bermanfaat. Tidak sebuah menjadi keyakinan gitu. Artinya tidak memberikan sebuah keyakinan pasti gitu, tidak. Tapi kemungkinan besar gitu. Gitu. Tarjih wuqu'il khabar. Sama seperti khiltul hadiqata musmiratan. Saya menduga kebun ini tuh berbuah gitu. Nah, ini punya faedah, bukan sebuah keyakinan pasti berbuah, tidak. Tapi kemungkinan besar dia berbuah gitu. Secara makna sama, dzanantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu itu sama ya. Meskipun dia ini pada bab yang sama ya. Meskipun nanti kalau kita lihat ada beberapa fiil yang memang maknanya mustarak, punya makna yang mustarak. Maaf, dia fiilnya itu mustarak, punya makna yang lain gitu. Seperti ro'a itu di sini kan, dia kan di sini ro'a itu ro'iyah, bukan ru'yah gitu.
Ya. Jadi pandangan bukan pandangan dengan mata, tapi pandangan dengan bil apa namanya? Bil qalbi dia. Begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi tarjih wukul fil khobar. Jadi terjadi tapi bersifat tarjih, bukan keyakinan. Nggak sampai 100%, kurang dari itu tapi di atas 50%. Begitu. Nah, sementara kalau di sini ra'aitu alimtu wajatu ini pasti ya, dia yufidul yakin. Ya, yufidul yakin. Seperti ra'aitu Ibrahim muflihan. Saya melihat Ibrahim ini orang yang sukses. Jadi betul-betul sebuah keyakinan gitu. Yufidul yakin. Alim tasidqa munjian. Saya mengetahui atau memberi keyakinan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menyelamatkan gitu. Itu sesuatu yang pasti gitu. Wajatus salaha babal khairi. Saya mendapati bahwa kesalehan itu adalah pintu dari kebaikan. Nah, ini menunjukkan yufidul yakin, bukan zon yang sifatnya itu tidak sampai 100%, tapi melainkan apa? Melainkan dia betul-betul sesuatu yang terjadi gitu. Jadi yufidul yakin wa tahqiqa wuqu'il khabar. Ya. Nah, demikian. Termasuk yang kedua ini ittakhadtu wa ja'altu, dia punya makna apa? Jadi tasir wa wal intiqal. Wal intiqal. Yang awalnya Muhammad jadi Shadiq, atau awalnya Zahab jadi Khatam gitu. Ittakhadtu Muhammadan Shadiqan wa ja'altu Dhahaba Khataman. Nah, kalau Sami'a, nah ini yang tadi disampaikan bahwa dia ada yang mengatakan tidak menasabkan dua maf'ul, tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fikum soal? Maaf Ustadz, tuh khalilan tuh artinya apa Ustadz? Samitu khalilan. Kalau di sini Khalil di sini maksudnya nama orang ya, Khalil ya. Oh, Saya mendengar Khalil membaca. Yang tadi tadi itu apa Ustaz? Saya lagi terlempar tadi. Menjadikan Muhammad. dia. Aku menjadikan Muhammad itu sahabat gitu. Muhammad Teman sebagai gitu. sahabat ya. Begitu. Ustadz, mau nanya, kalau Ya, fi'il mudhari berlaku sama juga Ustadz? Bisa nggak? sama, berlaku sama. Mudhari dan amr, apa mudhari dan juga amr. Mudhari contohnya azunnu, Azunnu, saya menyangka, misalnya al ilman nafi'an gitu. iya. Itu nggak usah pakai anna. Kalau azunnu, Bisa anna, anna, bisa atau enggak? Bisa pakai anna, bisa enggak. oh, Cuma kalau ketika dimasukin anna, misalkan azunnu annal ilma nafi'un. Nah, kalimat annal ilma nafi'un itu kedudukannya sama seperti dua maf'ul. Makanya kalau kita i'rabkan, saya lupa ibaratnya bagaimana, kurang lebih kayak begini. Jadi anna wasmiha wa khabariha sadda masadda maf'ulain. Jadi dia setara dengan dua maf'ul gitu. Bisa. Tapi kalau kita langsung tanpa anna, tanpa anna azunnu, dua-duanya maf'ul ya Ustadz? ya, azunnu al-ilma nafi'an. Nah, kalau di sini anna al-ilman nafi'un, berarti kan ini isi mana dan khabar anna kan gitu ya. Hanya Anna. saja khabar annanya marfu'. Begitu. Nah, kalau yang di atas ini maf'ul yang pertama dan ini maf'ul yang kedua. Al-ilma maf'ul yang pertama, maf'ulun awalun mansubun wa alamatun nasbihi fathatu zahiratu ala akhirih. Nafian maf'ulun tsanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, maaf Ustadz, yang azunu anna sama azunu tanpa anna itu di dalam maknanya mengartikannya itu sama atau enggak Ustadz? Secara umum sih nggak ada bedanya. Kalau Cuma secara cuma faidahnya, nanti kan cuma kan nanti kan pasti ada perbedaan ya.
Dari segi ininya pasti ada beda. Cuma perbedaan yang detail yang seperti itu, yang dakik itu saya wallahu alam belum mengetahui apa konsekuensi ada anak dan tanpa anak seperti itu. Dari segi makna ya, kalau i'rab kan Iya. jelas. Demikian. Jadi maksudnya kapan kita harus menggunakan ana dan tidak. Wallahu alam saya belum tahu tadi itu perbedaannya. Hmm. Nah kayak gini-gini biasanya suka dibahas sama Syekh ini, saya apa? Al-Fadil As-Samra'i, hafizahullah. Di kitabnya Ma'anin Nahwi. Oh di atas sana. Biasanya ada suka dibahas seperti itu. Baik, Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Ada lagi? Setelah ini kita akan bahas tentang tawabi' ya. Dimulai dari naat nanti insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Ah, Masya Allah. Itu tadi kayak ada titik-titik, Ustaz. Ada apa itu, Ustaz? Yang mana? Ini soal Bu. Soal. Ya, mau diisi. Nah, Ibu kalau mau kitabnya ada boleh. nggak? Ustaz, ini tuh yang mana sih, Ustaz? Kitabnya, Ustaz? Kitabnya ini loh yang saya perasaan dulu pernah beli deh bareng-bareng. Kalau Yang Binur mana ini tuh? dulu waktu yang dari Mesir itu 2 buku sama itu juga kan ya? Sama Tuhfatul Atfal. Tufatul Sanai mungkin, bukan Tufatul Itu Atfal. atasannya, betul-betul. Itu Nah, itu atasannya. kitabnya yang warna coklat. Bentar saya ambil. Yang inilah pokoknya dah. Ya, lu pernah saya beli deh dulu, yang beli barang-barang itu. Ya, cetakan paling murah itu. Darut Tolai dan Saya kesalahannya lupa, nggak Ustaz. terlalu. Saya ikutan beli apa enggak, Ustaz? Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Aku Enggak ya? juga kayak Ima juga enggak? enggak. Ini kitab apa, Ustaz? Tufatul Sanai ya. Oh, Tufatus Saniyah. Oh Nah, iya, ini. Tufatus Saniyah. Oh iya, oh iya. Kayak waktu itu saya bilang kayaknya ada di rumah gitu. Cuman saya Ya, belum nyari lagi. boleh. Ya, nanti insya Allah kita lanjut atau Tufatul Sanai ya. Eh, sebenarnya ibu udah jago semua ini ya. Udah bacanya udah bagus-bagus semua. Enggak, Ustaz. Ya, Masih pelupa. tinggal Belum, tinggal Ustaz, apa? belum. Paling tidak kalau tidak tidak mau tadi banget lah ibu. Ibu maksudnya mutawasit ya. Udah bisa baca, Ya, udah bisa aku ini. ini masih Nah, kalau meraba-raba, urusan Ustaz. lupa-lupa secara teori, ya sesuatu yang wajar lah. Saya juga sering lupa dan banyak yang nggak tahu sebenarnya. Ya, oke kita Saniyah. cukupkan Saniyah untuk itu artinya apa sih, Ustaz? ya. Saniyah itu apa? Saniyah. Kalau tufa apa Tengah ya? artinya? Tufab itu ya apel ya? Itu mah tufa. Tufahah. Tufahah wal mauzah. At-tufah bimakna al-hadiyah. Apa? Oh, hadiah. Al-hadiyah. Kalau asani ini sifat ya. Bimakna al-ghaliyah. Hadiah. Oh, hadiah yang mahal. Iya, atau al-aliyah bisa. Al-ghaliyah.
Ini karya siapa Ustaz? Abdul Hamid Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau ini ulama Mesir, udah wafat udah lama. Di video itu nggak banyak deh. Videonya juga yang hitam putih ya. Beliau punya andil besar dalam ilmu bahasa Arab. Beliau eh, menjadikan ilmu bahasa Arab itu menjadi lebih mudah gitu. Dengan banyak mensyarah, dengan banyak memberikan ta'liq, hawashi itu hampir semua kitab-kitab Arab yang biasa dipelajari itu beliau 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 ada andil. Pertama, beliau di sini mensyarah kitab Al-Muqaddimatul Ajurmiyah, Qatrun Nada, Alfiya bin Malik, terus Audahul Hmm. Masaliknya Ibnu Hisham itu banyak banget. Jadi punya andil Hmm. besar dalam ilmu bahasa Arab, pengajaran ilmu bahasa Arab. Yang sebelum beliau muncul, bahasa itu rasanya sulit banget dipelajari. Tapi ketika beliau lahir, beliau mulai berkarya gitu, itu sudah banyak sekali apa? Banyak manfaat yang bisa dirasakan. Gitu. Ya. Teman SMA saya namanya Siti Saniyah. Nanti mahal. Iya, Apa? pesannya. Atau Siti maknanya tinggi Saniyah juga bisa, artinya tinggi juga. dan SMA. Siti Sania berarti tanah yang mahal. Siti itu Sayyidati. Oh iya, bukan Sayyidati, tanah ya. disingkat. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk Al-Muqaddimatul Ajrumiyah. Selanjutnya kita bahas saraf ya, wallahu a'lamu bissawab.